Hai teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mind mapping terkait dengan akuntansi, ilmu, dan paradigma. Selain untuk memenuhi tugas kuliah, video ini juga bisa menambah wawasan teman-teman semua khususnya terkait dengan akuntansi, ilmu, dan paradigma. Namun sebelum itu, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Kadek Ferry Perdana Putra, NIM 1717051099. Oke, langsung saja ke videonya. Dalam mind mapping ini, akuntansi dikatakan sebagai ilmu dan juga paradigma. Kita mulai dari ilmu. Penerapan akuntansi yang ada pada masa ini menunjukkan adanya perkembangan dalam keilmuan akuntansi itu sendiri. Adapun bukti dari adanya perubahan tersebut terlihat pada perubahan paradigma terhadap penggunaan akuntansi yang awalnya hanya dimengerti sebagai sebuah alat untuk melaporkan transaksi keuangan yang bersifat historis dan selanjutnya berkembang menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Akuntansi cenderung mengarah pada ilmu karena prosesnya penuh dengan pengukuran kekayaan suatu entitas atau organisasi yang berdasarkan pada suatu standar atau prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Berawal dari hal tersebut sehingga akuntansi semakin menjadi acuan bagi yang pemakainya untuk dapat menjelaskan fakta secara empiris atau nyata, sehingga dapat berpotensi untuk mengalami perkembangan jauh melebihi dasar dari metode awalnya. Dengan demikian, sehingga akuntansi dikatakan sebagai ilmu pengetahuan akan mempunyai sifat yang terbuka untuk menerima masukan dan kritikan untuk mempelajari dan mengembangkan disiplin keilmuannya yang nanti diharapkan bisa menjadi pelengkap untuk memecahkan setiap permasalahan yang terjadi. Oke, selanjutnya yaitu terkait dengan paradigma. Menurut Thomas Kuhn, pengertian paradigma adalah landasan berpikir ataupun konsep dasar yang digunakan atau dianut sebagai model ataupun pola yang dimaksud para ilmuwan dalam usahanya dengan mengandalkan studi-studi keilmuan yang dilakukannya. Di sini terdapat 6 paradigma akuntansi, diantaranya 1 yaitu antropologikal. Dalam paradigma ini disebutkan bahwa akuntansi memfokuskan pada hubungan accountability di antara berbagai pihak yang berkepentingan. Yang kedua yaitu true income. Menurut paradigma ini, akuntansi dianggap sebagai alat ukur yang dapat untuk menilai laba. Idealnya laba baru diukur dengan menggunakan dasar atau standar yang tunggal, karena dengan pendekatan ini akan memenuhi kepentingan semua pihak. Yang ketiga yaitu decision useful. Menurut paradigma ini, akuntansi adalah media atau alat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga teori akuntansi harus menggunakan konsep yang mendukung proses pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya yaitu decision maker. Dalam paradigma ini disebutkan bahwa yang menjadi sorotan akuntansi adalah tentang reaksi pasar terhadap data dan angka-angka akuntansi, sehingga informasi akuntansi mempengaruhi harga pasar saham di bursa. Selanjutnya yaitu individual user paradigma. Dalam paradigma ini disebutkan bahwa akuntansi dianggap ada hubungan antara informasi akuntansi dengan memakai informasi individual pada pengambilan keputusan. Yang menjadi perhatian dalam paradigma ini adalah bagaimana respon individu pemakai laporan terhadap variabel-variabel yang ada dalam akuntansi. Dan yang terakhir yaitu information atau ekonomi. Dalam paradigma ini disebutkan bahwa desain dalam menentukan nilai suatu perubahan dalam sistem informasi untuk mengambil keputusan individu harus melihat nilai ekonomis atau cost benefitnya. Selanjutnya itu terkait dengan perubahan revolusioner teori. Sejarawan mengajukan sebuah gagasan yang berbeda dari evolusi, yang dikenal sebagai punctuated equilibrium. Untuk masing-masing teori, punctuated equilibrium menawarkan 3 komponen pokok, yaitu yang pertama struktur yang mendalam, kedua periode keseimbangan, dan yang ketiga yaitu periode revolusioner. Selanjutnya itu terkait dengan teori Kuhn. Teori tentang revolusi pengetahuan menekankan pada pengembangan pengetahuan dan motivasi sejumlah pengembangan tersebut. Usaha Thomas Kuhn menekankan pada pengembangan pengetahuan pada bidang sains norma tertentu. Selanjutnya, terdapat pandangan research tentang berbagai paradigma. Adapun komponen dasar atau suatu paradigma menurut definisi research adalah yang pertama, contoh atau exemplar, atau potongan aktivitas yang berfungsi sebagai model bagi individu yang berbeda menggunakan paradigma. Kedua yaitu gambaran atau image dari pokok persoalan. Ketiga yaitu teori-teori, dan yang terakhir yaitu metode dan